wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada kepala sekolah, Central Sekolah, Ibu Masroh, FDD. Yang terhormat kepada Wakil Bidang Kurikulum, Ibu Fatma Irawati SE. Yang terhormat kepada Wakil Bidang Siswaan, Ibu Nubir Rosidah SPD. Dan juga Dewan Guru SMP yang tidak bisa saya sebutkan, maupun Dewan Guru SMK Al-Falah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih diberikan kenikmatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam kita selalu kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kesempatan pagi hari ini kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat. Sebelum memulai acara ini, perkenankan saya pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pembukaan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan yang akan disampaikan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Masroh. Dan yang keempat itu adalah cara inti kita itu pemaparan narasumber, dan juga ada sesi tanya jawab, dan yang kelima itu ada penutup. Dah, yang di pojok udah duduk semua. Halo, halo. Ayo, yang MI yang belum duduk, silakan duduk. Ya, dah, ininya dikunci dulu, mulutnya dikunci dulu. Ayo, sudah siap belum? Sudah siap belum? Are you ready? Are you ready? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli, amma ba'du. Yang saya hormati Miss Jo selaku penulis di Gramedia, dan juga Kak Zula dan juga dari Gramedia juga. Yang saya hormati para wakil dari SMP, SMK dan juga MI yang saya hormati, dan tak lupa pula seluruh Dewan Guru dari MI, SMP dan juga SMK yang alhamdulillah pada hari ini hadir dalam acara jumpa penulis ya di SMK Al-Falah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga alhamdulillah pada hari ini di cuaca yang sangat terang benderang Allah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul
menerima motivasi, menerima ilmu, supaya kita semua menjadi seorang penulis, ya. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadikan kita sebagai manusia pilihan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa menjalankan ajaran-ajarannya dengan penuh istiqomah. Hadirin semuanya, adik-adik yang MI, yang SMP dan juga SMK. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Luciana dari Gramedia dan juga Kak Teguh dari Namina beserta tim dan juga para penulis nih, Kak Miss Jo dan juga Kak Gula yang sudah hadir di SMK Al-Falah dalam rangka berbagi, ya, berbagi ilmu, berbagi kebaikan, ya, yang sudah mereka sudah menjadi ini di bidangnya seorang penulis. Siapa yang mau jadi penulis? Siapa yang mau jadi penulis? Keren. Di SMP ada ininya jangan setengah-setengah, harus tegas. Saya mau jadi penulis, saya mau jadi editor. Ternyata Kak Gula itu seorang editor di PT Gramedia. Bukan, Namina, ya, di PT Namina. Jadi mungkin di antara nih teman-teman semuanya yang punya bakat menulis, silahkan lanjutkan menulisnya. Tapi jangan lupa, menulis itu lahir dari literasi atau membaca. Jadi membaca dulu nih. Ayo kita semua sama-sama meningkatkan gerakan literasi atau membaca buku. Mau buku apa saja, ya Kak Jo, ya, buku apa saja yang kira-kira bisa memberikan inspirasi buat kita untuk bisa menulis. Dan menulis apa saja, cerita apa saja. Boleh menulis cerita pengalaman pribadi, itu juga boleh. Tetapi bahasa-bahasa yang digunakan dalam menulis itu biasanya lebih banyak dari hasil kita membaca, gitu. Jadi sekali lagi, nanti kalian bisa berbagi atau bertanya kiat-kiatnya apa saja supaya bisa menjadi seorang penulis yang handal, penulis yang inovatif, penulis yang kreatif, terus kemudian editor. Ini biasanya kalau editor yang jurusan multimedia dia mengedit, ya, mengedit buku cerita, mengedit gambar dan lain sebagainya, ya. Itu. Jadi sekali lagi silakan mengikuti materi pada hari ini, yaitu menjadi penulis yang cerdas dan kreatif. Nah, harapannya adalah supaya anak-anak dari MI, SMP, SMK bisa menjadi penulis yang handal, penulis yang sesuai dengan judul, yaitu penulis yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Kira-kira bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Kurang kompak. Kira-kira bisa tidak? Keren, ya. Nah, sekarang berawal dari niat, ya, luruskan niatnya. Saya ingin menjadi penulis yang handal, saya ingin menjadi penulis yang kreatif dan inovatif. Nah, di sini tanyakan bagaimana kiat-kiatnya menjadi seorang penulis.
Ya otomatis berarti harus memulai dari sekarang membaca dan membaca. Kunjungi perpustakaannya. Kalau tidak ada perpustakaan, di kelasnya siapkan ada buku-buku cerita, buku-buku novel dan lain sebagainya. Karena apa? Dengan membaca akan membuka jendela dunia, akan membuka wawasan, akan memperbanyak perbendaharaan kosakata yang baik. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Kak Jo, Kak Gula yang sudah hadir di SMK Alpala untuk berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik yang ada di sini. Sekali lagi sambutan dari saya sampai di sini saja. Sekali lagi selamat mengikuti kiat-kiat menjadi seorang penulis yang baik. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bu Masrurah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya acara ini yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Miss Jo dan Kak Gula. Dan yang pertama itu yang akan disampaikan oleh Miss Jo. Kepadanya dipersilahkan. Selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Jo, biasa dipanggil Miss Jo, tapi kami yang suka nulis. Siapa yang suka nulis? Siapa kira-kira yang suka nulis? Suka nulis? Suka nulis apa? Dan penulis novel, cerita, suka percintaan. Nah ini kan ada yang suka nulis. Dia kira-kira selain nulis ada yang suka baca nggak di sini? Baca, kira-kira baca novel apa? Dan penulis novel, cerita, suka. Bacanya novel apa dong kalau bukan baca fiction? Berarti kan di sini semuanya ada yang mau jadi, ada yang suka nulis, ada yang suka membaca. Berarti ini pas banget untuk kalian ya. Hari ini saya tuh sebelum nyampe materi saya mau berterima kasih dulu untuk pihak sekolah SMK Alpala, kepada ibu kepala sekolah, kepada Gramedia dan Namina. Saya mau berterima kasih karena udah mengundang saya ke sini. Nah, pada pagi hari ini saya ingin nyampein materi. Kan materinya itu adalah mendapatkan passive income dari menulis di dunia digital. Nah, passive income itu sebenarnya datang nggak tiba-tiba loh. Jadi nggak kita nulis terus tiba-tiba langsung dapat passive income. Pasti ada prosesnya, pasti ada tahapannya. Kira-kira tahapannya apa? Nanti saya jelasin tahapannya apa sampai kalian dapat passive income dari mana aja. Bisa dilihat di layar sini. Menjadi penulis yang cerdas dan kreatif, mendapatkan passive income dari menulis di dunia digital. Ini kiat-kiatnya saya bagi, karena sebelum dapat passive income itu saya bagi kiat-kiatnya dulu. Lihat di layar ya. Nah ini ada tipsnya. Tipsnya itu salah. Jadi itu sebenarnya ada 4. SA dan LA. Jadi salah. Apa sih salah itu? Lihat lagi di layar. Salah. SA-nya adalah self actualization. Itu adalah aktualisasi diri. Apa sih aktualisasi diri? Aktualisasi diri itu untuk mencapai apa yang ada di dalam diri kalian untuk dicapai. Dan itu self actualization itu bisa jadi ide kalian untuk menulis cerita.
Pasti di sini kan kalian SMK ada jurusannya ya. Misalkan kalian ambil manajemen atau ada sekretaris atau jurusan-jurusan lainnya. Nah, dari self actualization ini kalian bisa kembangkan untuk ide cerita kalian. Kalian bisa bangun karakter kalian dari diri kalian sendiri. Karena cerita yang bagus itu adalah kalian memahami apa yang kalian tulis. Misal kalian ambil jurusan manajemen, lalu kalian mau tulis tentang dunia manajemen kayak gimana sih di dalam novel, itu bisa karena kalian lebih paham. Terus kalian mau bikin karakter kalian yang kira-kira baik, manis, atau sopan, itu bisa karena kalian tahu sendiri karakter kalian. Jadi untuk menulis novel itu bagus adanya self actualization. Ya, kira-kira contohnya seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kalian ambil jurusan manajemen, kalian bisa membahas tentang manajemen. Kalau ambil sekretaris, bisa ambil sekretaris. Saya contohnya gini, saya bikin cerita tentang novel ceweknya lawyer. Saya ini kan lulusan hukum, saya sarjana hukum, jadi saya tahu tentang hukum. Dan saya bikin cerita tentang lawyer di pengadilan gimana, karena saya dulu pernah juga magang di pengadilan, jadi saya tahu tata caranya, saya tahu gimana lawyer itu di pengadilan. Jadi kira-kira untuk self actualization itu seperti itu ya. Yuk, Kak, lanjut. Nah, ini contohnya ada 2 buku. Yang satu dari Gramedia, judulnya Special Order, yang satu Overtime. 2 cerita ini saya udah baca. Jadi Special Order ini ceritain tentang chef. Kak Alivia ini kebetulan terjun di dunia chef itu, di dunia koki. Karena saya kenal sama Kak Alif ini, dia terjun di dunia chef. Jadi dia membahas tentang chef, 2 chef yang baru kerja dan yang udah berpengalaman. Overtime juga membahas tentang sekretaris dan bos. Cara penulisannya juga bagus, detail, dan itu menjelaskan bahwa si penulis itu paham apa yang dia tulis. Lanjut Kak. Yang kedua adalah learning. Dari salah itu L-nya adalah learning. Learning, banyak-banyak baca buku, banyak-banyak baca buku penulis lain. Supaya apa? Kalian biar tahu cara menuliskan cerita gimana sih, cara mereka berpikir, cara mereka menuangkan idenya, seperti apa gaya penulisannya, dan cara mereka menceritakan tulisannya itu seperti apa. Makanya banyak-banyak baca. Kan ada pepatah, banyak membaca itu kan, buku itu adalah jendela dunia. Jadi dengan kalian membaca, kalian bisa tahu banyak hal. Gak harus baca novel. Kalau kalian sukanya baca kiat-kiat buku untuk menjadi orang sukses, itu boleh. Karena dari buku itu ada yang bisa kalian petik nilainya, ada yang bisa kalian ambil dan kalian amalkan ke dalam diri kalian dan kehidupan kalian juga. Contohnya buku-buku yang ada di sini. Kalau kalian suka baca novel, itu contohnya ada bukunya John Green, judulnya The Fault in Our Stars. Kalau kalian gak suka novel, gak suka cerita-cerita menye-menye atau romansa, boleh baca kiat-kiat rahasia top menulis. Bagi yang mau jadi penulis atau suka nulis, ini bisa baca rahasia top menulis, bisa baca cara membuat novel bestseller. Dan selain itu, kalau kalian gak suka novel, gak suka kiat-kiat, gak suka yang pokoknya gak suka 3 itu deh, kalian bisa baca buku lain. Misalkan saya masukin teori hukum, contoh bukunya, karena saya suka hukum, jadi saya masukin teori hukum. Saya suka baca tentang buku-buku hukum, film-film hukum. Nah, kalian bisa masukin. Kalau misalkan kalian cinta sama manajemen, cinta sama dunia kopi, kalian bisa baca buku itu. Karena dari buku-buku itulah kalian dapat ilmunya. Kalian bisa tahu tentang dunia itu. Ya, lanjut. Salah. Yang A dari salah adalah action. Mulailah menulis. Kalau kalian gak nulis, kalau kalian cuman
Aku pengen bikin cerita tentang sekretaris nih, tapi nggak ditulis, ya sama aja bohong. Jadi gimana mau dapat income kalau nggak ditulis? Ya, jadi harus ditulis, karena kalau cuman diem aja ada di kepala nggak disampaikan, itu akan percuma juga. Jadi tidak akan berguna juga idenya yang ada di kepala kalau nggak ditulis. Jangan peduli soal tanda bacanya salah nih, nanti seiring jalannya waktu kalian akan mengerti tanda baca yang benar kayak gimana, karena dengan seringnya menulis kalian itu bisa tahu tanda baca yang salah mana, terus kata-kata yang kurang bagus kayak gimana, diksi yang bagus gimana. Dan yang action ini juga perlu kalian lihat lagi ke learning. Dengan kalian banyak baca buku, kalian bisa tahu diksi yang bagus, isi cerita yang bagus kayak gimana, dan tanda baca yang benar kayak gimana. Dan yang terakhir itu hard working. Hard working ini adalah kalian tuh bekerja keras, tulis terus, jangan peduli gak ada yang baca. Kan banyak banget nih orang yang udah nulis di platform, misalkan Wattpad, terus gak ada yang baca, kalian menyerah. Gimana mau dapat passive income kalau kalian menyerah? Jadi kalian harus terus nulis, gak peduli berapa orang yang baca, kalian harus terus nulis. Karena dengan banyaknya kalian menulis, maka pembaca itu akan datang dengan sendirinya. Dan itu juga akan menjadi peluang kalian untuk mendapatkan pembaca yang bisa mendukung kalian untuk mendapatkan passive income. Nah, soal passive income itu kan nggak datang dengan tiba-tiba ya. Kalian harus punya kiat-kiat yang tadi udah saya sebutkan, salah itu. Self-actualization, learning, action, dan hard working. Nah, kalian itu harus diamalkan dulu 5 itu. Kalau 5 itu udah dilakuin, dijamin kalian bisa dapat passive income dari platform-platform yang udah ada di sini. Kalau kalian mau nulis dulu secara gratis, bisa ada di platform seperti yang ada di sini, Storyal, Dreamy, Wattpad, Pizzo, Novelme, dan Karya Karsa. Tulis dulu. Biasanya orang-orang itu berawal dari nulis di Wattpad. Saya nulis di Wattpad, Kak Gula nulis di Wattpad. Jadi kami dapat peluang itu dari nulis di Wattpad. Kami nggak langsung dapat income atau langsung dapat pembaca. Pasti dulu pembacanya masih 0, masih 1, atau cuman orang-orang di sekitar aja yang baca. Tapi karena kita rajin dan giat giat nulis, jadinya kita dapat pembaca banyak. Dan juga Kak Gula juga sama seperti itu. Nah, kalau kalian mau nulis, boleh coba dulu di Wattpad. Dan aku kasih tahu sedikit, di Wattpad itu bisa berbayar, ada namanya Pet Stories. Nah, kebetulan saya ikut tergabung dalam Pet Stories itu, jadi berbayar, dan ceritanya bisa dipromosiin di halaman pertama Wattpad. Itu adalah sebuah keuntungan. Nah, itu kalian dapat itu dengan cara dipilih sama editor dari Wattpad-nya. Jadi, kalau untuk Wattpad kalian ingin berbayar, tulis dulu banyak-banyak, tulis tulisan yang bagus, pembacanya banyak, otomatis kalian bisa ditawari oleh pihak Wattpad. Dan untuk Dreamy sendiri, Storyal dan Pizzo, biasanya untuk Storyal ini, kalau kalian mau dapat income, itu dengan cara berbayar, kalian bisa ajuin naskah kalian. Tapi kalau kalian udah punya pembaca tetap, kalian udah punya pembaca yang solid sama kalian bisa ditawarin editor di Storyal. Saya juga gabung di Storyal. Dan untuk Dreamy sama, Novelme dan Pizzo juga sama. Dan ada satu platform yang kira-kira bisa kalian gabung tanpa minta sama kasih naskah ke editor, Karya Karsa. Karya Karsa ini kalian bisa tulis apa aja,
yang kalian mau tanpa dipilih editor, tanpa ngajuin naskah, dan itu kalian bisa nentuin sendiri harganya. Tapi masalahnya kalau kalian nulis di karya karsa, siapa yang mau beli kalau kalian nggak punya pembaca? Siapa yang mau baca kalau kalian nulisnya nggak rajin, cuman satu tulisan tapi dibaca sedikit, yang dibeli siapa? Nanti yang beli paling cuman teman-teman. Itu kan tidak masuk ke passive income. Jadi kalau kira-kira kalian ingin mendapatkan passive income, ikuti kiat-kiat yang tadi saya udah jelasin, si salah-salah ini ya. Dan itu aja yang udah saya sampaikan, kira-kira cukup. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, guru-guru, Gramedia, dan Namina yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing kepada adik-adik sekalian. Teman-teman aja ya, biar setara. Ya, perkenalan dulu ya. Kata orang tuh kalau nggak kenal nggak sayang, maka kenalan dulu biar sayang. Nama aku Gula. Umur aku 24 tahun. Ya, udah punya pacar belum? Belum. Ini kan ada guru-guru SMP sama SMK. Oh belum. Oh. Ya, siapa tahu ada yang tertarik ya. Insya Allah. Amin. Lanjut. Saya asalnya dari Solo, Jawa Tengah, merantau ke Depok, jadi editor Namina Books. Nah, di sini aku mau sharing tentang membangun branding penulis. Kenapa? Lanjut sini. Nah, di sini ada yang mau nggak ngasilin uang tanpa ya tanpa bekerja. Tapi di sini ada yang mau? Mau nggak? Nah, gimana sih caranya ngasilin duit? Nah, sekarang kan zamannya era digital. Zaman semakin canggih. Kita tuh bisa ngasilin duit hanya dengan bermodalkan kuota sama ide. Ya, gimana sih caranya? Kita bisa memanfaatkan media-media seperti Instagram, TikTok, Wattpad, Twitter, YouTube, dan WhatsApp. Kenapa? Ketika kita bisa manfaatin itu, aku jamin kita bisa dapat uang dengan mudah dari situ. Tapi kita juga perlu konten. Nah, di sini ada yang suka bikin konten nggak? Konten apa? Tanya dong ini. Mau tanya? Ayo dong. Konten apa? Konten apa? Mbak, beraninya sama anak kecil, yang gede Mbak. Mainan HP. Ya bener Mbak, itu Suka bikin konten nggak? Enggak. Beneran? Konten di TikTok gitu kayak Mobile Legends, TikTok. Nah. Konten video kayak gitu. Ya pernah? Sering kan pasti. Nah, konten itu bisa banyak. Bisa berupa tulisan kayak novel, terus kata-kata mutiara, puisi, drama, pop. Nah, dari konten itu bisa menghasilkan uang. Nah, ya ini media sosial aku ya. Wattpad aku udah 104.000 follower.
Instagram aku yang lain boleh nyusul, silakan bikin konten ya. Ya, seperti Kak Gula. Aku juga suka bikin video-video kayak puisi-puisi gitu di YouTube sama di TikTok juga. Kalian bisa tuh manfaatin kayak gitu. Manfaatin media-media. Nah, jadi konten apa sih, tulisan apa yang bisa menarik pembaca? Kan kadang kalau kita nulis tuh nggak bisa asal nulis saja ya, pasti tuh harus harus bisa yang menarik perhatian orang-orang. Nah, jadi tuh kita harus cari ide yang menarik, terus nggak monoton, dan itu apa sih? Ya. Di sini ada yang nulis di Wattpad nggak? Baca Wattpad? Baca apa? Antares. Tahu Arsenal nggak? Tahu ya? Namanya Arsenal. Ya. Yang kedua itu premis cerita. Lanjut Mbak. Gimana sih cara dapet ide buat nulis itu? Pertama, kita harus membaca buku. Kalau kita menulis, kita harus membaca dulu. Kalau kita nggak baca, pasti kita nggak bakal tahu apa yang mau kita tulis. Hey adik-adik, suka baca? Baca apa? Baca WA. Jangan ya. Boleh sih, tapi jangan. Nah, kita bisa tuh baca selain novel kayak sejarah, matematika, itu juga bisa menjadi ide suatu cerita. Misal kamu ingin buat cerita tentang anak siswa yang pintar, dia tuh pengen menang lomba olimpiade fisika, matematika gitu. Nanti kalian juga di isi ceritanya pasti akan nerangin gimana cara menyelesaikan soal-soal matematika, apa itu matematika. Sejarah pun juga begitu. Kita juga bisa nulis tentang memfiksikan sejarah. Pernah baca nggak fiksi sejarah? Enggak. Kalau nonton fiksi sejarah, drakor yang fiksi sejarah, nggak pernah nonton drakor? Nggak pernah. Kalau Mahabharata, Ramayana, yaitu contoh-contoh fiksi sejarah. Atau enggak, kan di sejarah ada kan kerajaan Majapahit, kalian tahu nggak? Itu bisa kalian jadikan sebuah ide cerita. Misal kayak kalian bikin cerita kayak teleport, jadi kita pergi ke zaman Majapahit. Nah, itu kan ide cerita yang menarik kan, dari masa depan ke masa lalu. Nah, jadi tuh penting banget pembaca, biar kita tuh bisa dapet ide-ide yang di luar yang nggak mainstream lah. Terus menonton film, pada suka nonton film nggak? Kalau nonton jangan cuma nonton doang ya. Nonton apa? Jangan, kasihan kamu bully terus dia tadi. Nah, kalau nonton film tuh jangan cuma ditonton doang, tapi kalian perhatiin gimana alur ceritanya, gimana sifat-sifat karakter tokohnya. Itu tuh nanti bisa bantu kalian buat nulis. Jadi referensi gitu loh. Yang ketiga, mendengarkan lagu. Kan siapa yang suka dengerin lagu nih? Banyak kan? Lagu apa? Kalian generasi galau. Nah, dari lagu itu juga kan kita bisa bisa jadi ide. Dengar lagunya Tulus jadi pengen nulis novel yang galau kayak gitu kan. Lagi patah hati pengen nulis kayak gitu, tapi janganlah. Mending kalian nulis tentang OSIS, kan itu bisa pramuka. Ada pramuka nggak? Nah, itu juga bisa dijadiin ide cerita. Kayak film 5 Elang, itu kan juga
juga tentang pramuka tuh. 4K terhadap lingkungan. Jadi tuh kalian harus peka terhadap lingkungan kalian. Jadi kadang ide itu muncul dari orang-orang di sekitar kita atau bisa jadi dari kita sendiri. Jadi banyak kan sekarang kayak kisah nyata yang dijadikan tulisan kayak KKN Desa Penari itu kan dari kisah nyata. Nah, jadi tuh kita kayak harus peka gitu ya, biar ada ide. Siapa tahu kalau nggak kita mau nulis tentang kita sendiri, perjuangan kita atau apa, itu juga bisa dijadikan ide. Yang kelima, tren. Ya kayak kemarin trennya yang lagi tren apa sih sekarang? Apa? Apa? Yang lagi tren? Yang Ridwan Kamil tahu kan, yang anaknya itu juga bisa dijadiin ide cerita. Itu Mas Teguh sampai pengen nulis, terinspirasi dari anaknya Ridwan Kamil. Kita tuh kadang tuh apa ya, ngeliat tren tuh juga perlu juga buat ide. Kadang juga ide tuh datang sendiri. Pernah nggak sih kalian ngelamun tiba-tiba ada ide mau bikin apa gitu, mau nulis apa gitu? Sering kan? Terus kalau ide yang muncul kalian apain? Kalian diemin? Tinggal tidur, turun. Jangan. Lain kali kalian tulis, terus nanti kalian kalian eksekusi. Jangan cuma dipikir aja sih. Jadi harus ada actionnya. Lanjut Mbak. Nah, yang lalu menentukan premis. Premis itu tujuannya biar cerita kalian gak kemana-mana. Nah, premis itu pertama tuh dia itu kayak daftar isi buku. Tujuannya biar kalau kalian nulis novel tuh kalian tahu gimana konfliknya, endingnya. Ya pertama kalian tentuin dulu pengenalan tokohnya, ceritanya, terus tujuannya buat apa, konflik ceritanya gimana, sama penyelesaiannya. Kayak misalnya Siti anak yang ambisius, dia pengen ranking 1, tapi tiba-tiba ada anak baru pengen ngerebut rankingnya dia, dan mereka jadi berantem buat rebutan kayak gitu. Nah nanti itu kan konfliknya tuh mereka saling adu nilai. Terus penyelesaiannya mereka jadi damai gitu kan, bisa kayak gitu sih premis, biar cerita kalian tuh tahu endingnya gimana gitu. Nah, benefit apa aja sih yang pernah aku dapat dari nulis? Dulu itu aku kuliah, aku nggak punya waktu buat kerja part time, jadi aku bingung mau ngapain, jadi aku nulis. Soalnya aku juga butuh uang, aku ngekos kan dulu di Solo. Nah, jadi aku sering ikut lomba nulis. Lomba nulis apa aja? Karya tulis ilmiah, puisi, sama lain-lain. Dari uang menang lomba itu aku pakai buat aku. Terus juga dari itu juga aku pernah dapat beasiswa di kuliah. Jadi nulis itu menurut aku suatu yang berkah banget sih. Sama dapat royalti buku. Nah, kalau kalian nerbitin buku, nanti kalian dapat royalti. Itu lumayan. Mau kan dapat dapat uang dari nulis. Ada yang gak suka nulis ya? Nulis nggak suka? Alternative Universe itu juga nanti bisa jadi novel, nulis di Twitter. Ya kan, nulis novel itu nggak cuma di Wattpad, di Twitter juga bisa. Ya kan, nulis Jenel, Jemin, Jaehyun. Ya, ini NCTzen. Nah, kalau kita mau jadi penulis
Nggak kelas. Kita itu harus punya pembaca yang royal. Nah gimana sih biar punya pembaca royal yang mau beli buku kita? Kan nggak mungkin kan langsung kita udah punya tulisan tapi nggak ada yang, kita nggak punya pembaca, kita nyari buku kita kan nggak bisa langsung dibeli gituan. Pasti harus suka dulu sama cerita kita, harus suka dulu, baca dulu cerita kita. Nah kita tuh manfaatin media sosial yang aku bilang tadi buat konten. Nah, jadi tuh konten itu apa? Konten itu apa? Konten itu penting buat penulis, buat branding karyanya dia. Nih cara-caranya, yang pertama kita harus sering aktif di media sosial, komunikasi sama pembaca, sama follower. Kita bisa tahu kan RP ya, kalau kita bikin novel tuh biar menarik orang-orang tuh kita bikin RP, terus bikin video trailer. Nah yang suka ngedit video itu tuh juga kepake buat di dunia tulis menulis. Soalnya sekarang kalau mau jadi penulis juga harus bisa ngedit video, harus bisa ngedit foto. Itu tuh buat narik perhatian. Makanya tadi aku posting TikTok itu buat biar orang-orang tuh tahu novel aku kayak gitu. Terus sama enggak ditayangin enggak? Biasa ya? Yang kedua. Nah, mempunyai target dalam prestasi menulis. Nah, di saat kita menulis kita juga harus aktif, kayak sering mengikuti lomba. Jadi kita tuh harus punya target kayak menang lomba nulis, buku diterbitkan, punya jutaan pembaca di Wattpad. Itu tuh buat membranding diri kita. Lanjut, Pak. Dan penulis itu harus punya ciri khas. Di sini penulis favorit kalian siapa? Hah? Di sini nggak ada SMK yang suka baca. Baca apa? Baca WA ya sukanya ya? Baca buku, novel, sejarah. Suka baca apa? Novel apa? Negeri 5 Menara kayak gitu. Enggak baca. 5 cm. Enggak. Terus apa sih bahasanya? Ya mungkin kalian bisa sih mulai baca buku yang ringan aja. Kalau belum bisa baca novel, baca komik dulu. Baca komik suka nggak? Enggak. Kalau nggak, kayaknya banyak gak sukanya ya. Kenapa nggak suka baca novel? Suka baca novel nggak? Kalau baca buku lain, ensiklopedia kayak gitu, buku sejarah, enggak? Bukan, hobinya nggak baca. Baca apa? Novel apa? Yang penulis favorit kamu? Marta Bacolor. Aku tahu itu. Ecendon Samuel Areksa Kanva. Tahu kan? Ya, kalau kalian suka baca itu, kalian juga bisa. Itu nama penulisnya. Kayak gitu, Marta Bacolor. Itu nama penulis. Nah, kayak Terelie, tahu Terelie enggak? Suka baca bukunya? Enggak?
Ya ampun kalian ini. Itu tuh buku apa Teriel itu buat pemula, buat kalian tuh cocok banget sih. Apalagi yang Bumi series, Bumi series. Buat soalnya novelnya ringan-ringan menurut aku. Nah dia itu punya ciri khas tuh di media sosialnya dia suka mau komentarin kayak netizen kayak gitu. Terus Boy Chandra, tahu nggak Boy Chandra? Nah dia itu juga penulis loh. Tahu pernah baca bukunya nggak? Enggak. Cuma tahu Twitternya doang. Dia tuh terkenal bucin di Twitter. Kayak kalian. Nah, nanti tunggu ya. Aktif ikut kegiatan literasi. Pertama mengikuti seminar kepenulisan. Pernah ikut seminar kepenulisan enggak? Enggak pernah. Ini kalian ikut loh, ini namanya seminar. Ini seminar kepenulisan. Ya. Seperti ini. Terus kadang-kadang kan di WA, di webinar itu juga banyak tuh. Kalian cari aja, banyak kok yang gratis seminar kepenulisan. Itu tuh nanti kalau kalian kuliah, itu tuh seminar kepenulisan tuh penting banget buat bantu kalian ngerjain skripsi kayak gitu. Terus aktif ikut lomba nulis. Ada yang pernah ikut lomba enggak? Hah? Enggak. Yang pernah lomba nulis apa aja? Nulis cerpen, nulis puisi. Ada? Enggak pernah. Kalau enggak pernah lomba ikut lomba nulis, enggak pernah sama sekali. Enggak. Ya udah. Ikut organisasi kepenulisan pernah? Punya grup kayak gitu? Enggak. Iya. Enggak ada teman. Aku temenin nih. Perbanyak membaca buku. Nah kalau jadi penulis itu harus banyak bacaannya. Kalau nggak banyak kita nggak bakal bisa nulis buku, soalnya kita bakal kesulitan dalam pemilihan kosakata, terus diksi, sama apa ya, referensinya. Jadi tuh nulis nggak bisa asal adik-adik, harus banyak baca dulu. Kalau kalian belum suka sama novel, belum itu, kalian bisa baca yang sedikit-sedikit dulu sih, kayak cerpen, atau enggak kan sekarang di media sosial kan banyak kan novel-novel digital gitu. Kalian tuh bisa kayak webpad gitu, bisa mulai dari baca situ, belajar nanti kalian bakal suka baca deh. Ya udah ya. Ada yang ya. Cukup sekian dan terima kasih dari aku. Mohon maaf ya kalau aku ada salah. Oke, terima kasih kepada narasumber yang telah disampaikan pemaparan materi oleh Miss Jo dan Kak Bula. Selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Silahkan kalian bertanya apa saja supaya kalian mengetahui gimana cara-cara untuk menulis, jam-jam menulis untuk menggali potensi kalian. Perkenalkan, nama saya Joanna. Saya mau nanya sama Kak Gula. Saya mau nanya gimana caranya menggunakan Wattpad. Kan katanya tadi Wattpad bisa menghasilkan uang tanpa bekerja. Saya kan suka menulis cerpen. Gimana caranya karya tulisan saya dapat diminati pembacanya? Ya, pertama posting dulu cerita
kamu di Wattpad. Nah, kalau udah posting, kamu promosiin cerita kamu ke teman-teman kamu, ke di media sosial kamu, dan kamu harus bikin, biar tertarik sih, bikin ide cerita yang anti mainstream sih, yang beda, yang gak pasaran. Kayak ceritanya tadi yang kayak Canva itu. Jadi ceritanya harus menarik, jangan yang itu aja yang banyak di pasar, yang banyak di di pasaran ya, udah umum. Jangan yang umum, harus yang menarik, beda dari yang lain alurnya. Terus alurnya jangan monoton, jangan sedih terus, jangan happy terus. Nah, alurnya harus naik turun, sedih, bahagia, menegangkan. Jadi kamu harus pinter mainin latar suasananya dalam cerita kamu, biar pembaca tuh nggak bosen baca cerita kamu. Nah, itu sih. Ya, terima kasih Kak Gula. Ya, kenalkan nama saya Siti Falo, saya dari kelas 2 KLK. Ini nanya, misalkan kita sudah Yang sampai sini Kristi. misalkan kita sudah mempunyai cerita dan kita ingin mencetak, proses mencetaknya bagaimana? Sudah punya cerita, Membuat bukunya. oh ingin membuat bukunya. Udah selesai ceritanya. Sudah. Itu kamu bisa cari, kan ada mengajukan naskah ke penerbit, kan banyak ya, kayak Gramedia itu kan juga ada. Terus Namina itu kan penerbit, kamu cari aja penerbit mayor di internet, nanti ada caranya. Nanti kamu tinggal ngajuin naskahnya aja. Tapi kalau misalnya kamu udah punya banyak pembaca di Wattpad, nanti penerbit yang datengin kamu, ngelamar kamu. Jadi kembali lagi, kalau kamu pinter promosi, pinter bikin konten tentang novel kamu, itu lebih mudah cara biar buku kamu bisa terbit. Manfaatin kamu pinter ngedit video kayak gitu di media sosial buat promosiin cerita kamu, biar dilirik penerbit gitulah. Terima kasih Kak. Ya, jadi intinya harus daftar sendiri ya di web yang mau dituju mana, gitu ya. Tapi ada ya Kak Gula di situ ya. Iya, kalau aku didatengin penerbit. Iya, karena memang kontennya bagus gitu ya. Berarti harus sudah banyak dulu ya, supaya terpilih gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi harus banyak dulu membuat ceritanya, terus kemudian setelah banyak baru di share, terus kemudian mau penerbit mana. Tadi ada Namina ya. Namina sama Gramedia, cari aja di situ, ya, begitu. Perkenalkan, saya Salwabella Al-Zahra dari jurusan 10 OTKP 1. Ini saya ingin menanyakan, di dalam cerita itu kan ada karakter dan konflik yang berbeda-beda. Gimana cara kita menjiwai penulisan kita? Terima kasih Kak. Dua-duanya boleh. Nah, dari Kak Jo boleh, dari Kak Gula boleh. Silakan. Pertanyaan ya, tadi Menjiwai ceritanya. Menjiwai karakternya. Menjiwai karakter itu kamu harus suka dulu sama karakternya. Misalkan kamu buat karakternya dia baik, terus sopan, terus dia orangnya integritas tinggi. Kamu harus suka dulu sama karakternya, karena kalau kamu nggak suka sama karakternya yang kamu buat, kamu bakal nulisnya nanti terbengkalai. Jadi kayak misalkan pas udah nulis di tengah jalan, terus tiba-tiba karakternya nyebelin kok ya, atau karakternya nggak jelas nih, terus nanti jadinya stuck, terus jadinya kamu nggak nulis lagi. Yang pertama itu kamu harus suka dulu sama karakternya, dan kamu harus tahu sifat-sifat dia kayak gimana. Terus kalau kamu mau menceritakan tentang sekretaris atau kamu mau menceritakan tentang bos, kamu harus tahu dulu sifat-sifat bos. Sekretaris tuh biasanya kayak gimana sih? Sifat orang kan biasanya beda-beda. Tapi kalau misalnya kamu cari tahu nih kira-kira si sekretaris sama bos ini kayak gimana, terus
kerjaannya kayak gimana. Dan seperti yang tadi saya udah bilang, kamu tuh harus mendalami dari aktualisasi diri itu. Itu tuh kan menggambarkan karakter yang kamu udah tahu, karakter diri kamu sendiri atau pekerjaan yang kamu udah pahami ya. Jadi cara menjuai karakter tuh seperti itu. Ya, sekian. Kalau dari Kalau dari aku riset sih, jadi kamu bisa riset dari orang-orang sekitar, kamu ngamatin gimana sih sifat orang di sekitar kamu tuh, nanti bisa kamu pelajarin, terus kamu bikin kayak tabel, jadi tuh kayak tadi nama, sifat, style, kamu harus tahu style karakter kamu itu kayak gimana, bajunya, cara berbicaranya, terus latar belakang karakter kamu itu kayak gimana, terus dia hobinya apa, itu tuh ya kayak outline gitu, jadi biar lebih menjiwai, sama ciri-cirinya kayak rambutnya panjang, itu tuh harus dideskripsikan secara jelas di novel, biar kamu tuh tahu bentuk karakter kamu itu seperti apa, dan juga pembaca tahu juga. Makasih Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Mulyawati, saya dari Pasar. Saya ingin tanya, hal sulit apa pas jadi penulis? Hal sulit apa pas jadi penulis? Hal sulit, kesulitan. Hal sulit apa pas jadi penulis? Kesulitan jadi penulis banyak sih sebenarnya ya. Salah satunya kan ditolak penerbit, itu termasuk kesulitan juga. Kayak J.K. Rowling itu kan dia nggak langsung diterima penerbit kan, itu termasuk juga, saya pernah ngalami ditolak penerbit. Terus kedua adalah konsisten. Kita kalau dalam menulis nih ingin dapat passive income, kita harus konsisten. Biasanya ada aja keluhannya kayak bad mood lah, males lah. Nah kayak gitu-gitu itu yang termasuk kesulitan dalam menulis. Dan satu lagi, dan ada lagi kesulitannya tuh kayak dapat pembaca. Dulu kan saya juga dari nol nulisnya, nggak langsung tiba-tiba dapat pembaca berjuta-juta, enggak. Dan itu kesulitannya. Dan gimana cara ngatasinnya ya, saya promosi. Untuk ngatasin ada yang baca tuh gimana, promosi. Untuk ngatasin soal konsisten, males, segala macam, saya tanamin ke diri saya untuk bertanggung jawab. Ibaratnya tulisan itu kayak tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Jadinya saya tetap konsisten nulis sampai sekarang, bahkan dapat income dari Wattpad, dari Storyal, itu saya rutin. Jadi saya konsisten nulis sampai sekarang. Dan untuk yang masalah ditolak penerbit, jangan nyerah, karena pasti ada penerbit yang akan nawarin karya kalian. Karena setelah saya ditolak penerbit, ada ternyata penerbit lain yang berminat untuk ambil naskah saya dijadikan novel. Nah itu Namina ini. Jadi menurut saya itu sih kesulitan-kesulitan dan cara ngatasinya seperti itu. Terima kasih. Juga Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Agustin dari kelas 7A. Mau bertanya dong Kak, gimana sih cara menulis cerita yang baik? Menjadi penulis yang baik. Menjadi penulis yang baik ya, menurut saya pribadi menjadi penulis yang baik itu adalah yang mau mendengarkan pembaca. Kalau di Wattpad itu kan biasanya ada kolom komentar. Kolom komentar itu kan tugasnya bukan cuma untuk mengomentari, ih gue suka nih karakternya si A, gue suka karakter si B, enggak. Tapi kan ada beberapa pembaca yang kasih komentar, kritik, dan saran. Jadi penulis yang baik itu adalah yang mau menerima kritik dan saran dari pembaca. Kalau kita nulis di Wattpad ya, karena nulis di Wattpad itu kan pasti ada aja yang, ih jelek banget nih ceritanya, ih banyak deh segala macam kritikan yang kira-kira kurang membangun. Ambil kritikan yang kira-kiranya membangun. Contoh misalkan mereka komen soal, Kak kayaknya tanda bacanya salah atau diksinya kurang, itu kalian jadiin pelajaran aja.
Dan jadi penulis yang baik itu adalah mau mendengarkan, mau belajar lagi, pelajarin apa yang kurang dari cerita kalian. Kira-kira itu menurut saya. Udah jelas? Makasih ya Kak. Ya, kasih tepuk tangannya dong. Kurang kerasa, selamat pagi semuanya. Sekarang kakak mau tanya nih, di SMK Al-Falah sudah menggunakan perpustakaan digital belum? Coba sudah menggunakan aplikasi perpustakaan digital belum? Literasinya kemarin baca yang cantik. Sekali lagi kakak tanya, di SMK Al-Falah punya perpustakaan digital nggak? Punya nggak? Nah, sekarang kalau misalnya punya, siapa yang udah pernah coba membaca menggunakan aplikasi perpustakaan digital? Ada hadiah loh dari Gramedia. Siapa yang sudah pernah menggunakan aplikasi perpustakaan digital? Ayo, yang laki-laki belum nih. Membuat rangkuman itu hasil baca kamu, membuat rangkuman. Ayo, coba Ingat lagi. Aplikasinya sudah pernah di-share oleh wali kelas, oleh Bu Rizky, oleh Pak Rijal, ya, sudah di-share kemarin pada saat masih pandemi. Ada perpustakaan digital, di situ cari buku-bukunya banyak. Yang pernah baca dari situ, ayo. Yang pernah baca dari situ siapa? Ayo, mau dapat hadiah nggak? Ada yang bisa buktiin? Judulnya apa bukunya yang pernah buka aplikasi perpustakaan digital? Hei, Ada yang bisa buktiin? kenapa? Kelas 11 doang, siapa bilang walasnya? Walasnya mana ya? Buka handphone. Halo, buka handphonenya. Pak, Bu Rizky mana ya Bu Rizky? Pak Rijal mana Pak Rijal? Halo, Pak Rijal. Pak Rijal, tolong Pak Rijal. Pak Rijal. Kabur. Pak Rijal. Bu Rizky. Kelas 11. Kelas 11. Pak Rijal, sini dulu ini aplikasinya. Sini. Siapa yang cepat buka aplikasi dan cari judul buku yang ada di perpustakaan digital? Itu aja ya. Ayo. Coba. Berarti udah lebih enak. Ya. Nanti di-share aplikasinya. Siapa yang paling cepat menemukan buku bacaan yang ada di perpustakaan digital? Coba perpustakaan digital. Ada aplikasinya Pak? Tolong Pak, masuk dengan email. Sudah di-download belum? Ayo di-share dulu. Perpus Gramedia. Aplikasinya di sana. Di Play Store. Buka handphonenya. Smart Library.
Kirim ke grup dulu. Bu Dede kan lihat. Aku bisa, aku juara gitu. Ya Allah. Lihat tuh. Bener enggak? Nah, ini namanya siapa? Dinas ya. Dina. Oke. Silakan maju dulu. Aja Den. Iya. Suruh maju aja susah. Masya Allah. Ayo maju. Ya, di sini panas. Di sini panas. Ya. Kasih tepuk tangan dong buat temennya. Teman-teman SMK Al-Falah itu sudah punya namanya perpustakaan digital. Perpustakaan digital itu apa sih? Gitu ya. Perpustakaan digital itu perpustakaan yang bisa diakses oleh teman dengan menggunakan handphone. Caranya gimana? Caranya tinggal download di aplikasi Play Store namanya Smart Library. Nah, buat masuknya caranya gimana? Sudah daftar. Usernya bisa menggunakan NISN atau alamat email teman-teman yang didaftarin. Passwordnya 123456. Seperti itu. Nah, bukunya banyak sekali koleksinya. Jadi nanti teman-teman bisa baca buku atau latihan soal dari perpustakaan ini. Seperti itu. Ya. Ini mbaknya udah pernah baca? Hah? Belum. Waduh, sayang banget. Dibaca ya. Nanti dibuka di e-perpus digital Gramedia. Itu sudah di-share. Bukanya pakai nomor NISN. INS kan kalian ya. Itu pasportnya tadi 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Baca di rumah bisa, sambil tiduran bisa, sambil duduk bisa. Sambil apain lagi? Sambil jalan-jalan? Sambil jalan-jalan juga bisa, tapi harus duduk dulu. Gitu ya. Semangat. Tadi kalau mau jadi penulis tuh harus banyak membaca dulu. Kalau tidak membaca, tidak akan mendapatkan inspirasi, ya. Gitu. Nih yang laki-laki, jangan males, jangan main game terus. Bukanya apa? Buku. Ada di mana? E-perpus digital. Ya, iya. Baik. Jadi nanti kalau adik-adik rajin membaca menggunakan perpustakaan digital ataupun perpustakaan analog dari sekolah, nanti Bu Ruro setiap 6 bulan ya, tiap terima rapor Bu Ruro pasti akan kasih lihat siapa sih di SMK Al-Falah. Siapa namanya yang keluar, nah nanti minta hadiah ke Bu Ruro. Nama saya yang paling atas, saya bisa literasi, Bu Ruro pasti akan kasih hadiah. Kasih hadiah, ya? Insya Allah kasih hadiah. Pokoknya yang terbanyak, yang paling posisinya harusnya kalau yang banyak baca ada di atas. Ya, nanti ke Pak Rijal, Bu Rizky harus ini lagi, diingatkan lagi. Ya. Kemarin sempat pas waktu pandemi itu sempat ini. Setelah itu ini lagi. Ya. Baik, karena tadi Mbak siapa nih? Mbak Dina di dalam handphonenya ada aplikasinya dan sudah mencoba. Ini ada hadiah dari Mamina. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Lucy. Baik, karena memang hari sudah mulai siang ya. Nah, adik-adik kita juga ada basar buku, ada basar stationery ya, ada alat tulis. Nanti mungkin kalau ada yang ingin membeli buku-buku latihan soal atau alat tulis atau buku bacaan, silakan menghubungi kakak-kakak di dekat sini untuk bisa melakukan pembelian buku. Terima kasih untuk SMK Al-Falah, Bu Ruro, SMP Al-Falah.
Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Ayo Pak Aji tutup dengan doa dulu, terus kemudian nanti silakan lihat-lihat buku-buku yang ada di samping ya. Silakan ada yang menarik atau tidak yang ini dibeli ya. Oke, terima kasih. Dengan demikian telah berakhir acara kita pada hari ini, jumpa penulis. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.